Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya R77TV. Baiklah, kali ini cara mengatasi alat navigasi tidak berfungsi, yaitu jalur 12 volt. Seperti apa kisahnya, seperti apa cara penyelesaiannya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Kita simak bersama-sama. Oke, baiklah, sekarang kita pertama-tama periksa dulu, yaitu pada jalur 12 volt, yaitu input ataupun output pada kontaktor. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, kita harus periksa dengan menggunakan multimeter kontaktor yang jalur 12 volt seperti ini. Saya harus pastikan di sini apakah baik ataupun tidak baik kontaktor 12 volt, yaitu di sini fungsinya ada beberapa untuk sistem alat navigasi yang jalur 12 volt seperti VIF1, VIF2, AIS dan telepon, dan GPS serta SSB. Saya harus pastikan di sini kondisinya baik ataupun tidak baik untuk mengetahui dari mana sih alat navigasi ini tidak berfungsi. Nah, saya periksa di sini adalah kontaktor 12 volt. Di sini perlu kita ketahui apakah baik, bagus ataupun tidak bagus. Kemudian yang kedua, kita harus ketahui power supply. Nah, kita periksa juga power supply. Kita harus pastikan kondisinya seperti apa, baik ataupun tidak baik. Nah, setelah saya mendapati hasil pengukuran dari multimeter ini bahwa ternyata di sini adalah power supply yang rusak. Kita lihat pada multimeter. Nah, power supply rusak sehingga arus 12 volt untuk melayani navigasi tidak berfungsi. Ada beberapa alat navigasi tidak berfungsi. Nah, kebetulan saya di sini punya stok atau punya spare. Nah, di sini ada dua power supply. Yang satunya besar, bisa melayani 12 volt dan 24 volt. Jadi tinggal saya pindahkan saja yang jalur 12 volt. Nah, seperti ini cara mengatasi alat navigasi yang beberapa tidak berfungsi. Jadi cukup mudah. Yang langkah pertama tadi kita pastikan bahwa kontaktor itu tidak rusak. Nah, yang kedua kita pastikan juga power supply. Ya, sementara kebutuhan kita di sini adalah 12 volt. Jadi di sini ada yang 12 volt, ada 24 volt. Jadi di sini permasalahannya ada di 12 volt. Nah, di sini saya punya spare di 12 volt. Jadi cukup saya pindahkan saja kabelnya. Nah, setelah tadi saya periksa kontaktornya baik, tidak rusak, namun tidak dialiri power 12 volt. Berarti saya pastikan power supply yang tadi adalah rusak sehingga beberapa alat navigasi tidak berfungsi. Nah, tinggal saya cari positif dan negatif pada power supply. Nah, kemudian kita rakit kembali, tinggal kita pasang. Ketika teman-teman, para sahabat-sahabat engineer mempunyai masalah alat navigasi di kapal, kenapa tidak berfungsi sebagian, baik jalur 24 volt ataupun 12 volt, itu hanya dua problem saja,
yaitu kontaktor dan power supply. Ketika kita sudah memastikan jalur-jalur kabel aman, tidak ada yang longgar, itu sudah dipastikan cuma ada dua hal kemungkinan saja, kontaktor dan power supply. Jadi di sini saya telah dapati permasalahannya, yaitu power supply tadi bisa dikatakan rusak karena sudah saya tes melalui multimeter, tidak ada arus 12 volt yang keluar. Jadi cukup mudah untuk mengatasi alat navigasi yang tidak berfungsi. Nah, cukup mudah para sahabat-sahabat engineer muda untuk mengatasi alat navigasi kapal. Baiklah, setelah saya rakit tadi power supply 12 volt, sekarang saya pastikan di kontaktor bahwa di situ harus ada dialiri 12 volt agar alat navigasi berfungsi dengan baik. Nah, setelah saya rakit tadi, saya harus pastikan lagi pada input maupun output pada kontaktor. Nah, sekarang arus oke, ada baik. Nah, saatnya saya lakukan pengoperasian pada alat navigasi. Nah, ini dia hasilnya, sudah berfungsi dengan baik. Oke, itulah tadi bagaimana cara mengatasi alat navigasi, beberapa alat navigasi yang jalur 12 volt ketika tidak berfungsi. Tentu sangat mudah sekali para sahabat-sahabat engineer di mana saja berada. Oke. Jadi perlu kita ketahui di sini tadi cuma ada dua hal penting yang perlu kita simak di awal-awal video. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.